Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlinda Nurafa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Distrik dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 3, saya Nurul Fadli Husaini selaku moderator, ditemani dengan teman-teman saya ada Saudari Anissa, Lady Falamita Maftuha, dan Saudari Zulfia. Materi kali ini akan membahas tentang aturan cipher dalam kriptografi. Untuk yang dibahasnya ada cipher Caesar, cipher transformasi Aven, cipher Hill, dan cipher AutoKey. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Dalam ilmu kriptografi, pesan atau informasi yang dapat dibaca disebut plain text atau clear text. Proses untuk mengubah plain text menjadi ciphertext disebut enskripsi. Pesan yang tidak dapat terbaca disebut ciphertext. Pesan yang mengembalikan bentuk semula dari enskripsi disebut dekripsi. Proses dekripsi dapat digunakan untuk membuat ciphertext kembali menjadi plain text. Selanjutnya, cipher Caesar. Plain text-nya A0, B1, C2, D3, E4, F5, G6, dan seterusnya sampai Z25. Ciphertext-nya yaitu diperoleh dari C kongruen P plus 3 dalam kurung mod 26. Sehingga tabelnya dapat diperoleh D3, E4, F5, G6, H7, I8, C9, K10, L11, M12, N13, O14, P15, Q16, R17, S18, T19, U20, V21, W22, X23, Y24, Z25, A0, B1, dan C2. Langkah-langkah untuk menginskripsi pesan dari cipher Caesar. A. Kelompokkan pesan menjadi 5 huruf. B. Huruf diubah menjadi angka. Lihat pada tabel plain text dan ciphertext. C. Menggunakan transformasi C kongruen P plus 3 dalam kurung mod 26 untuk memperoleh pesan ciphertext. Dan yang terakhir, angka diubah menjadi huruf. Contoh, enskripsikan pesan "This message is top secret". Penyelesaian, kelompokkan pesan menjadi 5 huruf. Pesan menjadi THISM, ESSAG, EISTO, PSECR, ET. Mengubah huruf menjadi angka sesuai tabel plain text. Kita memperoleh 19, 7, 8, 18, 12, 4, 18, 18, 0, 6, 4, 8, 18, 19, 14, 15, 18, 4, 2, 17, 4, 19. Menggunakan transformasi Caesar. C kongruen P plus 3 dalam kurung mod 26 menjadi C kongruen 19 plus 3 modulo 26 sama dengan 22. Seterusnya, sehingga diperoleh 22, 10, 11, 21, 15, 7, 21, 21, 3, 9, 7, 11, 21, 22, 17, 18, 21, 7, 5, 20, 7, 22. Penerjemahan kembali ke huruf diperoleh WKLPP, HVVDJ, HLVWR, SVHGU, HW. Langkah-langkah untuk mendeskripsikan pesan dari cipher Caesar. A. Ubah huruf menjadi angka. B. Menggunakan transformasi P kongruen C kurangi 3 dalam kurung mod 26 untuk memperoleh pesan plain text. C. Ubah angka kembali menjadi huruf. D.
susun huruf sehingga mempunyai arti. Contoh, deskripsikan pesan WKLFL F K P Z Z H G H F L S K H U. Penyelesaian: mengubah huruf menjadi angka diperoleh 22, 10, 11, 21, 11, 21, 10, 17, 25, 25, 7, 6, 7, 5, 11, 16, 10, 7, 20. Melakukan transformasi C kongruen P kurangi 3 dalam kurung mod 26 untuk mengubah plain text. C kongruen 22 kurangi 3 dalam kurung mod 26 sama dengan 19. Dan seterusnya, sehingga diperoleh 19, 7, 8, 18, 8, 18, 7, 14, 22, 22, 4, 3, 4, 2, 8, 15, 7, 4, 17. Mengubah angka kembali ke huruf T, H, I, S, I, S, H, O, W, W, E, D, E, C, I, P, H, E, R. Dengan mengubah huruf-huruf yang sesuai dengan kata-kata, kita menemukan bahwa pesan tersebut "This is how we decipher". Baik, materi selanjutnya yaitu Cipher transformasi Affine. Di sini kita lihat bahwa ada dua tabel, yaitu tabel plain text dan tabel Cipher text. Nah, tabel plain text di sini sama saja seperti Cipher sebelumnya, yaitu Cipher Caesar. Karena plain text di sini dimulai dari alfabet A sampai Z dan angkanya itu dari 0 sampai 25. Sedangkan tabel Cipher text di sini didapat dari rumus C kongruen 7 dikali P ditambah 10 modulo 26. Nah, C di sini yaitu Cipher text dan P-nya itu plain text. Nah, misalnya kita akan mencari Cipher text dari huruf L. Nah, L ini kan sejajar dengan angka 11, maka kita masukkan ke dalam rumus C kongruen 7 dikali 11 ditambah 10 modulo 26. 10 modulo 26 ini sama dengan 10, sehingga 7 dikali 11 ditambah 10 ini hasilnya 87. Nah, 87 ini dimodulkan ke 26 sama dengan 9. Kita lihat huruf apa yang sejajar dengan angka 9 pada tabel Cipher text, yaitu huruf J. Sehingga kita dapat Cipher text dari huruf L ini yaitu huruf J. Selanjutnya langkah-langkah mengenkripsi pesan dari Cipher transformasi Affine. Yang pertama, kelompokkan pesan menjadi 5 huruf. Yang kedua, huruf diubah menjadi angka berdasarkan tabel plain text. Yang ketiga, menggunakan transformasi C kongruen 7 kali P ditambah 10 modulo 26 untuk memperoleh pesan Cipher text. Yang keempat, angka diubah menjadi huruf. Contohnya, enkripsikan pesan "Please send money". Penyelesaiannya yang pertama, kelompokkan huruf menjadi 5 huruf, yaitu menjadi PLEAS, ESEND, dan MONEY. Nah, selanjutnya mengubah huruf tadi menjadi angka menggunakan transformasi C kongruen 7 kali P ditambah 10 modulo 26. Misalnya, kita akan mengubah huruf yang pertama terlebih dahulu, yaitu P. Maka C kongruen 7 dikali P. P di sini pada tabel plain text itu sejajar dengan angka 15. Jadi 7 dikali 15 ditambah 10 modulo 26. Nah, 10 modulo 26 ini kan 10. Jadi 7 dikali 15 ditambah 10 itu sama dengan 115. Nah, selanjutnya 115 di sini di modulo 26 sama dengan 11. Kita lihat pada tabel Cipher text huruf apa yang sejajar dengan angka 11, yaitu huruf L, sehingga P di sini diubah menjadi L. Begitupun huruf selanjutnya yaitu L.
Nah, L di sini kan pada tabel plaintext itu sejajar dengan angka 11. Maka 7 dikali 11 ditambah 10 modulo 26 sama dengan 87. Nah, 87 ini kongruen 9 modulo 26. Kita lihat pada tabel Cipertext, huruf apa yang sejajar dengan angka 9, yaitu huruf J, sehingga L di sini diubah menjadi J. Dan seterusnya sampai huruf Y, sehingga diperoleh Cipertextnya yaitu LJMKG, MGMXF, dan QEXMW. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mendeskripsikan pesan dari chipper transformasi Affine. Yang pertama, ubah huruf menjadi angka. Yang kedua, menggunakan transformasi P kongruen 15C ditambah 6 modulo 26 untuk memperoleh pesan plaintext. Yang ketiga, ubah angka kembali menjadi huruf. Yang keempat, susun huruf sehingga mempunyai arti. Contohnya yaitu deskripsikan pesan FEXEN ZMBMK JNHMG MYZMN. Penyelesaiannya yang pertama, menggunakan rumus P kongruen 15 kali C ditambah 6 modulo 26. Misalnya kita akan ubah huruf yang pertama terlebih dahulu yaitu F. Nah, F di sini kan pada tabel plaintext itu sejajar dengan angka 5. Maka P kongruen 15 dikali 5 ditambah 6 modulo 26. Nah, 6 modulo 26 ini sama dengan 6. Sehingga 15 dikali 5 ditambah 6 sama dengan 81. 81 di sini di modulo 26. Hasilnya 3. Maka kita lihat pada tabel Cipertext huruf apa yang sejajar dengan angka 3 yaitu huruf D, sehingga kita dapat F di sini diubah menjadi D. Selanjutnya huruf E. E pada tabel plaintext sejajar dengan angka 4, maka P kongruen 15 kali 4 ditambah 6 sama dengan 66. 66 di sini kongruen dengan 14 modulo 26. Nah, pada tabel Cipertext huruf apa yang sejajar dengan angka 14 yaitu huruf O. Nah, jadi E di sini diubah menjadi huruf O dan seterusnya sampai huruf terakhir sehingga kita peroleh plaintextnya yaitu do not reveal the secret. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai Zipper-Hill. Zipper-Hill sendiri merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci simetris. Zipper-Hill ini diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Kemudian dasar teori matriks yang digunakan dalam Zipper-Hill antara lain perkalian antar matriks dan melakukan inverse pada matriks. Penerapan aritmetikanya menggunakan modulo 26. Teknik kriptografi pada Zipper-Hill ini menggunakan sebuah berukuran M kali M atau matriks persegi sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Berikut disajikan langkah-langkah untuk menenskripsikan pesan dari Zipper-Hill. Langkah yang pertama yaitu bagi plaintext menjadi matriks 2 kali 1 dan konversi menjadi angka. Kemudian, kalikan setiap angka dengan matriks kunci C sama dengan K kali P. Setelah itu, lakukan operasi mod 26 kepada setiap matriks tersebut agar dapat dikonversi menjadi Zippertext. Lalu, ubahlah setiap matriks angka menjadi huruf, sehingga didapatkan Zippertext. Sebelum mendeskripsikan pesan, kita akan menenskripsikan pesan terlebih dahulu, di mana terdapat contoh kata Hello World, kunci K sama dengan 2134. Dalam penyelesaiannya, kita ingat kembali langkah-langkah dalam menenskripsikan pesan. Langkah pertama yaitu bagi plaintext menjadi matriks 2 kali 1, di mana kata Hello World dikelompokkan menjadi sebagai berikut dan dikonversi menjadi angka. HE sama dengan 74, LL sama dengan 1111, OW sama dengan 1422, OR sama dengan 1417, LD sama dengan 113. Teman-teman bisa menemukan angka-angka tersebut pada plaintext dan Zippertext pada slide ke-9. Kemudian, langkah berikutnya yaitu kalikan setiap angka dengan matriks kunci, di mana C sama dengan K kali P. Matriks K yaitu 2134, sedangkan matriks P didapat
dari langkah pertama. Kita kalikan K dengan semua anggota plain text-nya. 2 dikali 7 sama dengan 14, 1 dikali 4 sama dengan 4, 14 ditambah 4 sama dengan 18, 3 dikali 7 sama dengan 21, 4 dikali 4 sama dengan 16, 21 ditambah 16 sama dengan 37. Perkalian ini dilakukan dengan cara perkalian silang, sehingga didapat 1837. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu lakukan operasi mod 26. 18 37 mod 26 sama dengan 18 11. 33 37 mod 26 sama dengan 7 25. 50 130 mod 26 sama dengan 24 0. 45 110 mod 26 sama dengan 19 6. 25 45 mod 26 sama dengan 25 19. Untuk cara menghitungnya dilakukan seperti pada materi sebelumnya. Jadi jika angka di bawah 26 maka ditulis seperti angka sebelumnya. Misal 18 mod 26. Karena 18 tidak melebihi 26, jadi ditulis lagi 18. Sedangkan 37 mod 26 itu bisa disederhanakan. Jadi 37 mod 26 itu 1 kali 26 dan lebihnya itu 11. Jadi ditulis 11. Begitupun dengan selanjutnya. Kemudian langkah berikutnya ubah setiap matriks menjadi huruf. Untuk mengubah setiap matriks itu menjadi huruf, teman-teman bisa melihat tabel plain text. 18 11 sama dengan SL, 7 25 sama dengan HZ, 24 0 sama dengan YA, 19 6 sama dengan TG, dan 25 19 sama dengan ZT. Maka didapat SLHYA TGZT. Langkah-langkah untuk mendeskripsikan pesan dari Cypher-Hill. Proses deskripsi dapat ditulis dengan persamaan P sama dengan K inverse dikali C. Pertama, bagi plain text menjadi matriks 2 kali 1, kemudian kalikan setiap angka dengan matriks kunci K inverse, lalu lakukan operasi mod 26. Setelah itu, ubah setiap matriks angka menjadi huruf. Langkah selanjutnya, setelah kita mendeskripsikan pesan, kita akan mendeskripsikan pesan. SLHYATGZT kunci K sama dengan 2134. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, ubahlah matriks K menjadi kunci matriks inverse. Caranya menghitung nilai determinan dari matriks K. Determinan K sama dengan determinan A, B, C, D sama dengan A dikali D min B dikali C. Kemudian masukkan nilai kunci dan hitunglah determinan K-nya. Determinan K sama dengan determinan 2134 sama dengan nilai A yaitu 2 dikali D nilainya 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, min B nilainya 1 dikali C nilainya 3, 1 kali 3 sama dengan 3, jadi 8 min 3 hasilnya 5. Kemudian menghitung kunci matriks inverse. Kunci matriks inverse sama dengan 1 per determinan K mod 26 D min B min C A. Kunci matriks inverse sama dengan 1 per 5. Mod 26 4 min 1 min 3 2. Kunci matriks inverse sama dengan 21 4 min 1 min 3 2. 21 dari mana sih? Jadi angka 21 itu didapat dari 5 dikali berapa mod 26 sehingga hasilnya 1. Didapat 5 dikali 1, 5 dikali 21 hasilnya itu 105 mod 26. Jadi sama dengan 1. Sehingga angka yang dikalikan 5 yang di mod 26 hasilnya 1 yaitu angka 21.
Kemudian kunci matriks inverse sama dengan 84 min 21 min 63 42 mod 26. Karena angka-angka ini terlalu besar untuk berkorespondensi dengan huruf-huruf, maka angka-angka ini di mod 26 kan. Jadi kunci matriks inverse sama dengan 6, 5, 15, 16. Langkah selanjutnya bagi plain text menjadi 2 kali 1. SL sama dengan 18, 11, HZ sama dengan 7, 25, YA sama dengan 24, 0, TG sama dengan 19, 6, ZT sama dengan 25, 19. Kalikan setiap angka dengan matriks kunci matriks inverse. 6, 5, 15, 16. 6, 5, 15, 16 dikali 18, 11 sama dengan 163 dan 446. 6, 5, 15, 16 dikali 7, 25 sama dengan 167, 505. 6, 5, 15, 16 dikali 24, 0 sama dengan 114, 360. 6, 5, 15, 16 dikali 19, 6 sama dengan 114, 381. 65, 15, 16 dikali 25, 19 sama dengan 245, 679. Caranya seperti biasa, 6 dikali 18, 5 dikali 11, kemudian ditambahkan 15 dikali 18, 16 dikali 11, kemudian ditambahkan hasilnya 163, 446, begitupun seterusnya. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu lakukan operasi mod 26 kepada setiap matriks. 163, 446, mod 26, hasilnya 7, 4. 167, 105, mod 26, hasilnya 11, 11. 114, 360, mod 26 sama dengan 14, 22. 114, 381, mod 26 sama dengan 14, 17. 245, 679, mod 26 sama dengan 11, 3. Kemudian selanjutnya ubah angka tersebut menjadi huruf sesuai pada plain text. 74 sama dengan HE, LL didapat dari 11, 11, 14, 22 sama dengan OW, 14, 17 sama dengan OR, 11, 3 sama dengan LD, sehingga didapatkan pesan SLHYATGZT yang telah dideskripsi menjadi Hello World. Materi selanjutnya yaitu Zipper AutoKey. Jika panjang kunci kurang dari panjang pesan, maka buatlah kunci baru dibentuk dengan menulis alfabet yang ada dalam pesan sampai panjang kunci itu sama dengan panjang pesan. Contohnya diketahui kunci DE, CE, PTI, PE, jumlah alfabetnya ada 9 dan plain text ada W, E, A, dan seterusnya. Total jumlah alfabet dalam plain text itu ada 27. Nah, karena kunci itu kurang panjang dari plain text, maka kita bentuk kunci baru dengan menambahkan alfabet yang ada dalam plain text sampai kunci tersebut panjangnya sama kayak plain text. Jadi tulis lagi DEC EPTIPE. Nah, itu kan ada 9. Buat sama kayak plain text yang ada 27 alfabet berarti kurang 18. Kita ambil 18 huruf plain text yang ada di plain text dari W urut sampai totalnya 18 sampai V. Jadi diketahui kunci barunya itu DE, CE, PTI, PE, dan seterusnya. Totalnya kan sekarang udah sama kunci sama plain text. Kita lanjut ke cari ciphertext. Buat cari ciphertext didapat dari tabel Vigenère. Kita langsung saja ke tabelnya. Buat yang di sebelah kiri atau yang berbentuk kolom itu sebagai kuncinya.
buat yang di atas sebagai baris itu plain text-nya. Nah, kita pertama cari huruf pertama dari kunci kan D, dan huruf pertama dari plain text W. Berarti di sebelah kirinya D, sejajar, cari yang W-nya. Nah, yang titik potong D sama W itu kan ditemuinya Z. Jadi buat plain text, buat cipher text yang pertama itu Z. Nah, yang kedua itu sama. Kunci yang kedua kan E. Terus plain text yang kedua E. Kita cari lagi. Nah, titik potongnya I. Jadi cipher text yang kedua I, dan seterusnya. Oke. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.